Burung adalah jenis unggas yang banyak sekali macamnya, seperti burung murai, burung kenari, burung lovebird, burung pleci, dan masih banyak lagi. Tidak hanya untuk dipelihara saja, namun burung juga sangat nikmat sekali jika didengarkan suaranya dan memiliki nilai jual yang tinggi. Berbicara mengenai burung, kali ini komunitas akan mengupas tentang pecinta jenis cucak ijo. Di Indonesia sendiri, jenis burung ini sangatlah dicintai oleh para masyarakatnya dan ingin tetap melestarikan kelangsungan hidup burung yang sangat unik dan merdu suaranya. Salah satunya hadirnya komunitas cucak ijo. Komunitas cucak ijo sendiri tersebar di Indonesia, salah satunya di kawasan Bekasi. Motivasi yang ditanam di komunitas ini adalah sebagai wadah bagi para pehobi burung, khususnya cucak ijo. Selain itu, mereka juga menjalin silaturahmi dengan sesama anggota, agar tetap melestarikan kelangsungan hidup burung dan juga meningkatkan taraf hidup para peternak burungnya. Karena burung adalah salah satu hewan yang mempunyai nilai jual yang sangat tinggi, sehingga para pecinta burung ini tetap menjaga dan melestarikan agar tidak punah oleh zaman. Kalau dari komunitas dari kita sendiri, kita kan dari penghobi pelomba gitu. Otomatis dengan adanya hobi, adanya lomba, itu sebenarnya secara tidak langsung menggerakkan perekonomian di sekitar tempat lomba juga. Kita juga mendukung program dari pemerintah konservasi. Kita juga udah dari komunitas sendiri sudah ada yang mulai menangkarkan cucak hijau, terus murai batu udah banyak gitu. Ya betul, jadi komunitas kebetulan dari kami dari Peci untuk silaturahmi lah, untuk komunitas yang punya acara pasti kita akan soan selalu. Motivasinya ya buat silaturahmi, terusnya nyalurin hobi, ya intinya mah kumpul bareng lah, nambah-nambah temen. Karena di cucak hijau itu kita merasakan ya silaturahminya itu kompak, di mana pemain itu nggak tua nggak muda jadi satu. Jadi silaturahminya itu tanpa batas. Yang saya perhatikan di cucak hijau, itulah kelebihan dari cucak hijau. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di komunitas ini, selain berkumpul bersama para anggota, komunitas ini juga melakukan edukasi serta meningkatkan taraf hidup para peternak. Mereka juga sering mengadakan latihan bersama untuk melatih burung mereka agar tetap segar dan sehat. Untuk kegiatan sosialnya, komunitas ini juga sering mengadakan bakti sosial, seperti santunan dan berbagi ke sesama komunitas. Ya ada kopdar, udah gitu ya baksos juga di kota kami sana. Ya event-event dari undangan. Kalau dominannya sih kita silaturahmi ngumpul bareng pada saat ada gelaran-gelaran, entah itu latberan ataupun event-event seperti ini.
Yang kedua juga dengan komunitas, kita bikin komunitas begini, ada hubungan sosial yang selama ini kita tidak dapat. Contoh, misalkan ada kawan kita yang sakit dan sebagainya. Gitu. Jumlah anggota tergabung di komunitas saat ini sudah menyebar di seluruh wilayah di Indonesia. Untuk bergabung dengan komunitas ini caranya sangat mudah sekali, bisa melalui media online seperti Facebook dan media sosial lainnya. Untuk perawatan khusus yang dilakukan kepada burung ini tidak terlalu susah, hanya saja burung sering dijemur agar terlihat bugar dan sehat. Selain itu juga diperhatikan pakannya, seperti buah, serangga, ataupun makanan dari pabrikan. Perawatan lainnya yaitu membersihkan kandangnya dan dilihat airnya. Kalau perawatan cuca hijau sih seperti burung-burung yang lain lah. Ya, pagi diembunin, dikasih makan. Kalau kebetulan kami cuca hijau itu kan makannya buah. Mungkin buah pisang diselingin dengan pepaya, dan mungkin ada jangkrik lah sehari. Pagi 3, sore 3, ya itu tergantung cuca hijau masing-masing lah. Kalau saya pas setiap mau gantang, mau turun, kita biasanya pakai suplemen vitamin. Contohnya saya pakai vitamin dari Andi Bomber Pit. Ya, menambah stamina, durasi kerjanya. Perawatan sih ya biasa lah. Dari pagi jemur, yang ngembun dulu terutama mah. Bahkan kalau kita pakai kepokan, pisang kepok. Kalau terlalu over ya ganti buah yang mengandung banyak air, kayak pepaya, pir. Kalau pakan sih cucak hijau cenderung semuanya tanpa pur, tapi ada juga yang pakai pur. Itu jadi kenapa tidak pakai pur? Mungkin kita lebih kembalikan ke alam. Contoh perawatan cuca hijau, hariannya memang kita harus salah satunya kandang selalu bersih. Ya, kandang selalu bersih. Yang kedua dia menu makannya tidak berubah-berubah, ya, tidak berubah-berubah. Dan menu contoh untuk harian makanan buahnya itu mudah-mudahan selalu fresh, ya. Yang kami harapkan itu selalu fresh. Jangan sudah 2-3 hari tidak diganti, nanti akan merusak kesehatan atau kondisi dari fisik burung tersebut. Untuk harga seekor burung cucak ijo sendiri terbilang cukup relatif murah jika memang burung ini masih bahan. Berbeda jika burung ini sudah jadi atau mempunyai prestasi. Harganya pun lumayan cukup mahal karena memang burung-burung ini sangat unik dan mempunyai khas kicauannya. Sehingga wajar bila harganya pun cukup menguras saku. Vitamin, contohnya saya pakai vitamin dari Andi Bomber Pit. Ya, menambah stamina, durasi kerjanya. Dari terendah sampai tertinggi ya. Ya mungkin kalau kita untuk kalangan yang udah kita bisa buat main ya,
itu kisaran cucai hijau itu bisa di kisaran angka 3 juta ya. Mungkin yang udah prestasi bisa mencapai 50 juta juga ada. Ya dari bahan itu 700. Kalau gacor rumahannya 1 juta sampai 2 juta. Kalau udah masuk juara mah ya di atas 3. Lebih. Bisa nyampe lebih dari 10 kayaknya. Kalau yang berprestasi itu jadi kita lihat kualitas Om. Jadi semakin kualitas dia itu semakin baik, maka harga burung itu akan makin baik dan makin tinggi. Artinya harga dasarnya itu gampang terjangkau oleh para penghobi. Mulai dari misalkan dari trotolan ataupun yang udah hutan gitu. Itu paling 600. Kalau ke atasnya depend on, tergantung dari kualitas burung atau prestasi itu burung itu sendiri. Untuk penilaian perlombaan pada burung cucak ijo sama seperti penilaian pada perlombaan lainnya, di mana yang ditentukan adalah durasi, volume dan gaya. Semakin panjang volume burung itu berbunyi, maka burung itulah yang menjadi kandidat untuk juara, dan juri pun memberi bendera untuk menandakan pemenangnya. Yang pertama adalah irama lagu. Irama lagu, yang kedua durasi kerja burung dari awal, tengah, akhir harus mengisi. Terus yang ketiga adalah volume burung atau suara keras dan kecilnya suara burung. Dan yang ketiga adalah gaya. Penunjang untuk suatu burung untuk menjadi juara. Ada kriteria 4 burung itu. Untuk durasi kerja, jadi kan kita ada waktu penilaian kurang lebih 10 menit. Dalam sesi itu 10 menit. Dari bunyi dari awal sampai akhir itu dia mengeluarkan lagu itu isian. Dan ditunjang dengan volume mengeluarkan suara keras ataupun kecil ataupun lembut ataupun tonjolan, itu harus menunjang juga. Bendera koncer, bendera yang besar. Bendera besar itu kan ada bendera A dan B ataupun C. Kalau untuk A itu burung yang paling bagus atau poinnya itu 100. Untuk di B atau biru itu poinnya itu 40. Dan untuk C itu poinnya 15. Jadi tetap untuk di bendera terbanyak itu tadi bendera merah. Ada poinnya 100. Bendera biru poinnya 40. Nanti diakumulasi jumlah poinnya. Ya, banyak. Para anggota yang tertarik kepada burung cucak ijo ini sangat beragam. Mereka tertarik pada umumnya mendengar dari suara kicauannya dan jenis burungnya yang sangat misterius. Lalu ketertarikan lainnya karena memang hobi memelihara burung dan mencari penghasilan tambahan lewat burung. Untuk kenikmatan yang dirasakan para anggota juga beragam. Salah satunya apabila burung kita mendapatkan juara pada saat perlombaan. Cucai hijau itu burung kalau bagi saya misterius. Di atas sama di bawah itu penampilannya agak beda. Jadi tergantung kita yang mengondisikan. Tahu kerjanya burung di atas nanti, di tiang besi nanti, sama di bawah pun beda. Ya karena cucak hijau dibilang gampang-gampang susah. Jadi ya lebih asik lah dibanding burung lain gitu. Itunya adalah cucai hijau, keunikan dari cucai hijau dan juga misterinya yang mungkin lebih misteri daripada burung-burung yang lain, karena cucai hijau kami selaku pemain-pemain cucai hijau itu nggak semudah, contoh kayak kacer-kacer kalau sudah kena settingannya bisa stagnan, tapi kalau cucai hijau belum tentu. Hari ini juara, besok belum tentu. Nah, itulah kenapa kami tertarik dengan cucai hijau. Kenikmatannya itu kita bisa kumpul bareng sama saudara-saudara kita pemain kicau mania cucak hijau apabila kita ada kopdar seperti pada acara hari ini ya.
Di sebuah komunitas pastilah mempunyai impian atau harapan. Komunitas Cucak Ijo berharap agar para anggota ataupun khususnya masyarakat Indonesia tetap melestarikan dan menjaga burung unik ini. Karena kalau bukan dari kita, lalu siapa lagi yang akan melestarikannya? Harapan lainnya adalah supaya para anggota semakin solid dan maju dalam dunia burung, serta dapat mempererat tali silaturahmi antar anggota dan menjunjung tinggi nilai sportivitas dalam perlombaan. Harapan kedepannya semoga komunitas Cucak Ijo itu makin solid, makin makin rame lombanya di setiap gantangan, makin rame di event. Harapannya kita semakin kompak, semakin solid, semakin peduli dengan rekan-rekan kita komunitas. Ya bukan Cucak Ijo aja sih, sesama Kicau Mania kita saling mempererat lah. Supaya tambah rame, ya tambah banyak lagi pemain Cucak Ijo. Harapan kami Cucak Ijo seluruh Nusantara bisa bersatu, ya bisa bersatu. Penghobi Cucak Ijo ini otomatis akan banyak event-event atau kegiatan-kegiatan kontes tentang cucak ijo.